Mengajari aku Tuhan supaya tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami tetap Tuhan ajar kami melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Roh-Mu berkarya dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semuanya yang terbaik Tuhan nyatakan buat kami. Tidak ada yang salah yang Tuhan berikan buat kami. Ajari kami tetap bersyukur, ajari kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap mengajar kami mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik dalam seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sebentar kami mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan tentang bagian kedua, tentang pertobatan. Yang saya akan bagikan tentang pertobatan, bagian kedua ini adalah ada 4 macam bentuk pertobatan. Dan dalam 4 macam ini kita akan belajar yang mana bagian kita yang harus kita ikuti, sehingga kita mengerti pertobatan yang benar seperti apa dalam hidup ini. Mari kita belajar, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada.
saya akan sampaikan firman Tuhan ini buat kita sehingga kita betul-betul hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan pertobatan itu bukan instan, tapi membutuhkan proses sehingga kita terus-menerus dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dalam seluruh pribadi kita masing-masing, sehingga kita dalam mengiring Tuhan betul-betul hidup di dalam pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan buat kita dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Matius pasal yang ketiga yang kedua dikatakan di sini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ulangi sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan mengajarkan bahwa kita harus bertobat, bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan sudah ada dalam hidup kita. Kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Kata dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18, tetapi kerajaan surga, kerajaan Allah itu tentang kebenaran, tentang sukacita Roh Kudus, dan melayani dengan kasih Kristus. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi pertobatan itu harus ada dalam hidup kita setiap hari. Jangan sampai kita dalam mengiring Tuhan ini tidak memiliki pertobatan, karena kerajaan Allah sudah ada dalam diri kita. Itu ada Yesus, ada Tuhan bersama dengan kita setelah kerajaan surga. Kerajaan Allah ada bersama dengan kita di dalam hati kita, dalam pribadi kita. Maka kita harus betul-betul bertobat dalam hidup ini, sehingga kita tidak sia-sia dalam mengiring Tuhan. Mari kita bertobat terus-menerus dan selalu meningkat dalam karakter-karakter kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karakter kita itu harus terus berubah dari yang tidak baik menjadi baik, lebih baik lagi. Dari yang jahat menjadi yang baik. Berubah. Jangan makin menurun dari yang baik kepada yang jahat. Itu bukan bertobat namanya. Itu adalah membuat hati Tuhan menjadi sedih melihat hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan dan tidak melakukan sesuai yang Tuhan mau. Mari kita bertobat terus-menerus. Sekali lagi saya katakan, bertobat terus-menerus. Continue. Jangan sampai kita tidak bertobat sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Karena apa? Karena dunia ini akan selalu menggoda kita. Keinginan daging akan selalu menggoda kita. Keinginan mata, keinginan duniawi, kesombongan hidup selalu menggoda kita supaya kita jangan bertobat. Dan iblis selalu seperti singa yang mengaung-ngaung untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lemah, kalau kita lengah, maka dia akan menggoda kita dan merayu kita, membujuk kita supaya kita jatuh dalam dosa. Tapi orang yang hidup dalam pertobatan, dia akan ingat firman Tuhan, dia ingat kebenaran firman Tuhan. Dia ingat, karena kerajaan surga tadi saya katakan bukan soal makan dan minum, tapi tentang damai sejahtera, tentang kebenaran dan sukacita Roh Kudus. Ini namanya kerajaan surga itu. Mari kita akan melihat, kita harus bertobat. Yang dulunya kita berpikir negatif kepada orang lain, sekarang berubah, berpikir yang positif dan benar. Dulu memandang orang selalu rendah, sekarang memandang orang berarti. Dulu selalu berpikir yang jelek, sekarang berpikir yang baik dan benar bagi orang-orang dimanapun kita berada. Dulu selalu berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, berkata-kata najis, sekarang berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang menghibur, menguatkan orang. Ini sehingga dia berubah dalam sifat dan karakternya. Kita akan melihat ada 4 macam pertobatan. Yang pertama adalah yaitu benar tidak mau bertobat. Ini benar-benar dia tidak mau bertobat. Sebagai contoh dalam kisah yaitu Kain dan Habel. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 15. Kisah itu kita lihat bahwa Kain itu benar-benar tidak mau bertobat.
ketika ditegur oleh Tuhan Allah. Tapi Kain tidak mau bertobat dan berubah dari sifat dan karakternya itu. Apa yang dilakukannya? Ketika Kain dan adiknya Habil mempersembahkan korban kepada Allah, ternyata persembahan adiknya yang diterima oleh Allah, maka dia iri hati dan dengki kepada adiknya. Dan tidak hanya itu, dia ingin membunuh adiknya. Dan apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya, yaitu Habil. Tetapi sebelum dia membunuh adiknya, Tuhan sudah berkata kepada Kain. Allah sudah berkata, "Hai Kain, kenapa engkau panas hati? Jangan engkau lakukan itu." Tapi dia tidak mendengarkan itu. Dia tidak mendengarkan itu. Saya bacakan biar lebih jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang keempat, dikatakan di sini, yaitu di ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain. Ayat ke-6, katakan di sini firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Ternyata Kain tidak mendengarkan itu. Dan dia membunuh adiknya Habil. Ketika Tuhan berkata seperti itu, dia tidak mendengarkan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-14, dikatakan di sini, ayat yang ke-10, firman-Nya, "Apakah yang engkau perbuat ini?" Ya, yang ke-10 Saudara. "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima dari adikmu dan dari tanganmu." Maka Tuhan menghukum Kain karena dia tidak menguasai dirinya dan panas hati dan mukanya tidak berseri-seri. Itu akibat persembahan yang dipersembahkan itu, maka Kain membunuh akibat iri hati, membunuh adiknya. Kenapa sih kok persembahan Kain tidak diterima oleh Allah? Karena dia tidak berdasarkan dengan iman kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak mempersembahkan dengan domba. Itu dalam firman Tuhan harus mempersembahkan domba. Apa salahnya dia minta sama adiknya domba? Ini. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan ada iri hati, dengki, amarah, dendam dalam diri kita. Kita buang jauh-jauh itu dalam hidup kita. Jangan sampai itu membuat kita muram dan panas hati dan ingin membunuh. Itu iblis yang membuat. Sehingga ada yang menegur kita, ada firman Tuhan kita tidak mendengarkannya dan tidak mau bertobat. Ini Kain sudah ditegur oleh Allah tapi tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan dia panas hati dan dia melakukan itu dan dia membunuh adiknya Habil. Ini jangan sampai ada sifat seperti ini dalam diri kita. Ketika sudah ditegur oleh Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat orang-orang saudara keimanan kita, tapi kita keraskan hati kita. Tidak mau menerima firman itu. Bahkan kita sebagai orang yang percaya mengeraskan hati mendengarkan teguran daripada firman itu. Menutup hati dan meremehkan firman Tuhan itu, mengeraskan hati kita. Jangan saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus lembutkan hati kita dengarkan itu. Sehingga kita tidak mau bertobat. Tapi orang yang tidak mau bertobat sekalipun ditegur oleh Tuhan, itulah orang yang keras hati, tegar tengkuk. Sama seperti Raja Firaun, dia keras hati dan tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak mau bertobat. Sekalipun melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa, banyak orang tidak mau bertobat. Dan melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, tidak mau berubah.
Tidak mau bertobat dalam sifat dan karakternya. Sekalipun sudah menerima berkat Tuhan. Dan dia berkata bahwa itu bukan dari Tuhan. Artinya karena dia sudah meraskan hati. Mari kita jangan meraskan hati kita. Kita harus betul-betul bertobat dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak mau bertobat. Mari kita bertobat dalam hidup kita. Jangan sampai tegaskan hati kita. Ketika ditegur oleh firman Tuhan. Jangan seperti Kain. Ditegur oleh Allah tapi tidak bertobat. Dan dia membunuh adiknya. Ini. Yang kedua adalah bertobat. Menyesali perbuatannya. Tetapi mengulangi lagi. Ini. Yang kedua adalah dia bertobat. Dan menyesali perbuatannya. Tetapi sebentar lagi dia ulangi lagi kesalahan yang sama. Dia ulangi lagi perbuatan yang salah. Perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi pertobatannya sebentar saja. Pertobatannya sebentar. Dan tidak bertahan lama. Dan dia kembali lagi jatuh dalam dosa. Kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini yang salah. Orang-orang yang melakukan seperti ini adalah hidupnya yang labil. Hidupnya yang tidak memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Hidupnya yang mudah diombang-ambing oleh keinginan daging dunia, oleh arus duniawi ini. Karena apa? Tidak ada prinsip kebenaran firman Tuhan dia pegang. Orangnya flim-flam. Perkataannya tidak bisa dipegang. Perkataannya itu adalah omdo atau omong doang. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ini. Orang-orang seperti ini itu belum betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Contoh, seperti Saul. Raja Saul itu sudah ditegur oleh firman Tuhan. Dan dia bertobat sebentar. Dan sebentar lagi melakukannya lagi. Itu Saul. Perbuatan-perbuatan itu diulangi lagi. Raja Saul ketika ditegur oleh Tuhan, aku berdosa. Tapi diulangi lagi. Melakukan hal yang sama. Tidak menjauhi dosa, tapi melakukan lagi. Artinya apa? Dia mempermainkan firman Allah. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 7-8, jangan kita mempermainkan firman Allah. Sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita ulang-ulangi kesalahan yang sama. Kita harus tinggalkan, kita buang jauh-jauh dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Tapi kalau kita ungkit-ungkit lagi, kita ulangi lagi, itu belum namanya bertobat. Menyesal memang menyesal, tapi cuma di situ aja. Sama seperti kita main komputer, kita sudah buang ke recycle bin, ke tong sampah. Tapi suatu saat kita ungkit lagi, kita kembalikan lagi. Begitu. Aduh, saya sudah terbuang, ya buang. Jangan ungkit-ungkit lagi, kita masukkan lagi ke data. Jangan saudara yang dikasih. Begitu juga kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan hidup kita. Kalau sudah kita buang jauh-jauh, kita menyesal, dan jangan lakukan lagi. Tapi ada orang seperti ini, dia bertobat dan menyesali perbuatannya, tapi sebentar lagi dia lakukan, dia lupakan semuanya. Seperti Raja Saul ini, dia ulangi lagi seperti yang lakukan. Contoh, dia sudah ditegur Tuhan ketika dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Dia memang mengambil jabatan imam, mempersembahkan korban. Dan ketika ditegur, dia bertobat. Dia ternyata diulangi lagi ketika dia suruh Tuhan untuk merusak kota Amalek. Ai, jangan engkau bawa apa-apa, bunuh semua. Ternyata ada domba tambun-tambun untuk persembahkan. Dan dia punya alasan untuk bersama Tuhan. Orang yang bertobat dan menyesal dan mengulangi lagi pasti banyak alasan untuk menyalahkan perbuatannya, untuk menutupi perbuatannya. Itu maksud saya, menutupi perbuatannya. Dia banyak alasan. Tuhan mengatakan tidak ada gunanya persembahan kalau tidak ada pertobatan, ketaatan. Tidak ada gunanya. Mari kita sebagai orang yang percaya, jangan kita lakukan yang pertama dan yang kedua ini. Yang pertama tidak betul-betul tidak mau bertobat, sudah ditegur oleh Tuhan. Yang kedua,
dia bertobat tapi menyesal dan mengulangi lagi. Jangan kita lakukan itu. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertobat dalam hidup ini tetapi melakukan langkah yang salah. Dia bertobat tapi melakukan langkah yang salah, jalan yang salah dalam pertobatan itu. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia betul-betul menyadari perbuatannya, kesalahannya, tetapi tindakannya untuk melakukan pertobatan itu salah. Jalan yang dilakukannya salah. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan jalan yang salah. Contoh, yaitu Yudas Iskariot. Dia menyesal dan bertobat ketika dia menjual Yesus untuk disalibkan. Ternyata apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Dia kembalikan, yaitu 2 keping perak itu, pada para imam-imam. Tapi mereka bilang, tidak. Akhirnya dia menyesal, tapi penyesalannya itu mengambil pertobatan yang salah. Sehingga dia mengambil bunuh diri. Ini salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lakukan seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus berubah. Jangan mengambil jalan pintas dalam kesalahan kita. Sama dengan Petrus. Petrus itu mengambil jalan yang benar ketika dia melakukan kesalahan. Petrus 3 kali dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Tapi ketika dia lihat Yesus ditangkap dan dicabik-cabik, dia menangis dan pulang. Maka dia pulang dari dia menangis dan bertobat dan mengaku salah dan kembali kepada Tuhan. Yudas Iskariot bukannya kembali, malah bunuh diri. Sekali lagi saya katakan, bunuh diri adalah jalan pintas, jalan tol masuk neraka. Karena apa? Karena dia mendahului kedaulatan Tuhan dalam hal itu. Mari kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan dimanapun kita berada, bertobat. Kita harus melakukan jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Seperti Petrus, dia melakukan jalan yang benar. Dia datang kepada Tuhan, sehingga Yesus mengatakan, "Hai Petrus, apakah kau benar-benar mengasihi aku?" Sampai 3 kali. "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Terus ditanya lagi. Ternyata yang pertama dia tidak sungguh-sungguh kasihnya kepada Tuhan. Yang kedua juga tidak sungguh-sungguh. Tapi yang ketiga, kasih agapau dia lakukan kepada Tuhan. Sehingga benar-benar dia menangis dan bertobat. Ketika dia bertobat, Tuhan pakai dia dan luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000. 2 kali berkhotbah 5.000 orang diselamatkan oleh Tuhan. Itu Petrus bertobat, bukan seperti Yudas Iskariot. Dia langsung mengambil jalan pintas dan tidak siap menanggung risiko. Dia langsung imannya kandas, tidak datang kepada Tuhan. Itu bukan jalan keluar yang terbaik. Mari orang-orang yang dipercaya, yang percaya kepada Tuhan, sifat seperti ini jangan kita lakukan. Pertobatan seperti ini tidak jangan kita lakukan. Yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang penting. Pertobatan yang keempat ini yang penting, yaitu adalah bertobat, menyesali perbuatannya, kesalahannya, dan berbalik arah kepada Allah. Berbalik arah kepada Tuhan Allah. Bertobat dan menyesali dan berbalik Allah dan tidak mengulangi semua perbuatan yang salah itu dan tidak mengambil jalan pintas yang salah itu, keputusan yang salah itu, tapi dia berbalik dan melihat kepada Tuhan, mengenal jalan Tuhan dengan benar dan tidak melakukan hal yang salah. Tidak mengulangi lagi hal. Ketika ditegur Tuhan, dia bertobat, betul-betul bertobat dan tidak mengulanginya. Yaitu seperti contoh Raja Daud. Ketika ditegur oleh Nathan, dia bertobat dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Dia siap menanggung risiko apa yang dilakukan. Ketika dia bertobat, maka pemulihan akan terjadi. Damai sejahtera dan sukacita akan terjadi dalam hidup kita. Dalam dosa kesombongan, Raja Daud bertobat. Dia siap menanggung risiko. Ini sehingga Raja Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 1-7 itu dua pengakuan dosanya. Dia betul bertobat kepada Tuhan. Bukan hanya ngomong doang, tapi dalam perbuatan, sikapnya ditunjukkan. Itu Daud yang berbalik arah
dan mengakui salahnya, menyesal dan tidak mengulangi lagi. Itu Daud. Raja Daud itu betul orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena hidup dalam pertobatan. Dia betul-betul lembut hatinya dan dia langsung tersungkur di kaki Tuhan. Kasih Allah yang luar biasa. Sehingga dia berkata, jangan kau tinggalkan rohmu daripada aku Tuhan. Ketika aku salah, ujilah aku. Raja Daud berkata seperti itu. Ujilah aku, selidikilah aku, hatiku dan batinku, supaya aku jangan jauh daripada. Hapuslah aku, cucikan aku dengan darah. Itu Raja Daud, luar biasa. Jadi dia betul-betul bertobat dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang lakukan. Ini yang dilakukan dalam hidup ini selama kita mengikut Tuhan, sehingga kita betul-betul dalam pertobatan yang benar dalam mengiring Tuhan. Kapan kita bertobat? Bukan besok, bukan nanti, bukan lusa, tapi hari ini, sekarang. Pertobatan yang harus dilakukan dalam hidup ini. Jangan sampai kesempatan yang ada, anugerah ini kita menemukan dalam dosa. Karena waktu ini singkat dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Mari kita hidup dalam terus dalam pertobatan setiap hari dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dikorak Tuhan, jangan kita keraskan hati kita. Kita lembutkan hati kita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Itu buktinya Tuhan mengasihi kita. Itu buktinya Tuhan masih sayang sama kita. Ketika kita ditegur dalam perbuatan kita. Tapi kalau kita melakukan kesalahan tapi kita ditegur, kita adalah anak gampangan. Kita tidak dianggap anak Tuhan. Tapi kalau kita Tuhan menegur kita dan supaya kita jangan jauh daripadanya, itu artinya Tuhan sayang sama kita dan kita adalah anak. Supaya kita kembali. Ini sama seperti anak yang perumpamaan anak yang hilang itu. Anak bungsu yang hilang itu. Ini dia bertobat dan kembali kepada bapaknya. Dan dia berkata, aku salah Bapak. Jangan anggap lagi anak. Tapi bapaknya berkata, jangan. Engkau sudah datang kembali kepada. Itu perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang anak yang hilang, yang bungsu itu. Dia kembali kepada Bapa. Mari kita, kalau kita melakukan salah, kita kembali kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus, minta ampun dan berkata, aku salah Tuhan, aku minta ampun di hadapan-Mu, dan ajari aku untuk melakukan kehendak-Mu. Bimbing aku, tolong aku, sehingga aku tidak salah melangkah dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang saya bagikan buat kita, biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami hidup dalam pertobatan setiap hari dalam hidup ini. Sehingga makin lama makin hari kami makin benci dosa, kami makin taat dan setia kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan dalam hidup ini. Kami makin hari makin mencintai kebenaran firman Allah. Dan kami hari dalam hidup ini tetap menjaga kebenaran kekudusan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Pertobatan ini memang proses, tapi kami terus siap diproses oleh Tuhan dalam sifat dan karakter kami. Sehingga kami makin dewasa rohani, makin hari makin serupa dan segambar dengan Tuhan dalam karakter dan sifat kami. Terima kasih Bapa. Ketika Tuhan datang menjemput kami, Engkau dapat kami tidak percaya celah di hadapan-Mu. Tapi kami hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dosa-dosa kami ya Bapa. Kuduskan kami dalam perbuatan kami yang tidak benar, sehingga kami layak di hadapan. Berkati seluruh umat-Mu di mana berada, sehingga mereka diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika mereka Tuhan dalam keadaan melakukan kejahatan, Tuhan jamah mereka kembali kepada Tuhan. Orang-orang jahat berbalik kepada Tuhan. Orang-orang berdosa datang kepada Tuhan dan mengakui Yesus Tuhan sebagai selamat yang hidup. Dan minta ampun di hadapan-Mu bahwa semua perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang keji, yang tidak benar, dan berkata tidak ada gunanya. Dan datang kepada Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu, bahkan semua orang, biarlah hidup dalam pertobatan dalam hidup mereka masing-masing, sehingga menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya.